Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan umat dalam menata kehidupan berbangsa yang adil, bermartabat, dan penuh kasih sayang. Sahabat setia Teguh Rahayu Slamet Channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita mengangkat telaah kritis bertema Demo Agustus tahun 2025, menjaga aspirasi, meredam eskalasi harusnya, menyelamatkan bangsa. Demonstrasi 25-28 Agustus tahun 2025 adalah hak konstitusional warga sebagaimana dijamin UUD 1945 pasal 28E ayat 3. Namun, aksi rakyat rawan ditunggangi kepentingan politik yang dapat menggeser tujuan utama. Karena itu, keseimbangan perlu dijaga, menjunjung konstitusi, merawat nilai luhur bangsa, dan meneladani ajaran Islam. Pertanyaan pentingnya, bagaimana aspirasi rakyat tetap murni, tanpa terjebak provokasi dan perpecahan? Pengalihan isu tapi kita tak menyadari. Jawabannya berpijak pada 3 fondasi. 1. Konstitusi UUD 1945. Kebebasan berpendapat dijamin, tetapi dibatasi agar tidak mengganggu ketertiban umum, pasal 28J. Demo harus tetap dalam koridor hukum dan dialog konstitusional. 2. Nilai luhur bangsa, musyawarah, gotong royong, tepo seliro, dan persaudaraan Nusantara harus menjadi roh gerakan, agar aksi tetap santun dan tidak dibajak golongan tertentu. 3. Ajaran Islam. Rasulullah mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar dengan hikmah An-Nahl 125, menjaga ukhuwah Bukhari Muslim, serta tabayyun agar tidak terjebak provokasi Al-Hujurat 6. Demo mesti mengarah pada maslahat, bukan mudorot apalagi kerusakan. Dari telah ini, 3 opsi problem solving ditawarkan. Opsi 1, jalur konstitusional dan perlindungan hak sipil lewat forum dialog hukum. Opsi 2, penguatan narasi moral dan persatuan melalui ukhuwah, gotong royong, dan media santun. Opsi 3, manajemen lapangan dan pencegahan provokasi dengan tabayyun, pengamanan mandiri, serta aparat sebagai pengayom. Jika ketiganya dijalankan, demo akan tetap menjadi suara rakyat yang bermartabat, selaras dengan UUD 1945, nilai luhur bangsa, dan ajaran Islam rahmatan lil alamin. Disclaimer, tayangan ini bukan ajakan politik praktis atau provokasi massa, melainkan analisis kritis untuk renungan bersama demi tergali solusi bagi Indonesia yang damai, adil, dan bermartabat. Latar asbab, mengapa demo Agustus tahun 2025 jadi sorotan? Sejarah bangsa Indonesia mencatat, demonstrasi adalah salah satu sarana rakyat menyuarakan nurani. Dari 1908 dengan kebangkitan nasional, 1945 dengan revolusi kemerdekaan, hingga 1998 dengan reformasi, suara massa selalu menjadi bagian dari perjalanan demokrasi. UUD 1945, pasal 28E ayat 3, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat di muka umum. Inilah fondasi konstitusional yang menjadikan aksi unjuk rasa bukan sekadar kerumunan, melainkan salah satu mekanisme koreksi rakyat terhadap jalannya negara. Namun, sejarah juga memberi pelajaran pahit. Aksi rakyat kerap ditunggangi kepentingan politik praktis. Tuntutan murni bisa bergeser menjadi panggung adu domba, bahkan keos yang justru merugikan tujuan semula. Karena itu, menjelang demo 25-28 Agustus tahun 2025,
keresahan publik muncul, apakah aspirasi rakyat akan tetap murni, ataukah terseret dalam pusaran provokasi. Disinilah pentingnya meneguhkan 3 fondasi utama. 1. Konstitusi UUD 1945 sebagai pagar hukum. Kebebasan menyuarakan pendapat tidak berarti kebebasan tanpa batas. Pasal 28J menegaskan adanya tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan nasional. Dengan demikian, demo harus berlangsung damai, terarah, dan konstitusional. 2. Nilai luhur bangsa sebagai roh kebersamaan. Pancasila sila keempat mengajarkan musyawarah untuk mufakat, bukan adu teriak tanpa arah. Sila ketiga menegaskan persatuan Indonesia di atas kepentingan golongan. Budaya gotong royong, tepo seliro, dan eling lan waspada harus dihidupkan agar aksi tetap dalam jalur kebangsaan. 3. Ajaran Islam sebagai landasan moral. Al-Quran memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar dengan hikmah, Qs. An-Nahl 125. Nabi SAW bersabda bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzalimi atau membiarkannya dizalimi. Hari Bukhari Muslim. Dalam konteks demo, ukhuwah harus dijaga, tabayun ditegakkan. Qs. Al-Hujurat 6 agar massa tidak terprovokasi isu bohong yang memecah belah. Maka, pembahasan tentang demo Agustus tahun 2025 bukan sekadar soal jadwal aksi, melainkan soal masa depan kualitas demokrasi bangsa. Apakah bangsa ini mampu menyalurkan aspirasi dengan damai, beradab, dan konstitusional, atau justru terjebak dalam pusaran konflik yang merusak persatuan nasional? Bab ini menjadi pijakan awal untuk telaah berikutnya. Dari sini kita akan masuk lebih jauh pada problem solving yang ditawarkan, jalur konstitusional, narasi moral persatuan, serta manajemen lapangan untuk mencegah provokasi. 2. Mengapa demo menimbulkan korban? Kasus ojol terlindas rantis. Demonstrasi idealnya menjadi ruang damai rakyat menyampaikan aspirasi. Namun kenyataan di lapangan seringkali berujung korban. Aksi massa dengan ribuan orang, emosi tinggi, dan aparat bersenjata lengkap selalu rawan gesekan. Salah satu potret yang menyedihkan adalah jatuhnya korban dari kalangan kecil, seperti pengemudi ojek online ojol yang terlindas kendaraan taktis rantis saat melintas di jalur demo. Peristiwa ini menyisakan pertanyaan mendasar, mengapa tragedi semacam ini bisa terjadi? Ada beberapa sebab utama. 1. Manajemen lapangan lemah. Jalur aksi tidak ditata jelas sehingga arus massa bercampur dengan lalu lintas sipil. Ojol yang bekerja mencari nafkah bisa terjebak di tengah kerumunan tanpa perlindungan. 2. Ketegangan aparat massa. Situasi demo yang panas membuat konsentrasi aparat mudah terpecah. Rantis, sebagai kendaraan berat, seharusnya dikendalikan dengan penuh perhitungan. Ketika emosi dan kepanikan muncul, potensi kecelakaan meningkat. 3. Tidak ada zona aman warga. Banyak demo berlangsung di jalan utama, membuat ojol, pedagang, atau pejalan kaki tidak punya pilihan selain melintas. Tanpa jalur evakuasi, mereka terjebak di area berbahaya. 4. Efek domino provokasi. Saat demo disusupi provokator, kericuhan pecah, massa kacau, aparat tertekan. Dalam kekacauan inilah rakyat kecil paling rentan menjadi korban. Kasus ojol terlindas rantis bukan sekadar kecelakaan teknis, melainkan cermin lemahnya tata kelola aksi dan pengamanan publik. Padahal, UUD 1945 pasal 30 menegaskan keamanan rakyat adalah tanggung jawab bersama TNI Polri dan masyarakat. Jika aparat hanya fokus mengendalikan massa tanpa melindungi warga sekitar, amanah konstitusi terabaikan.
Nilai luhur bangsa pun mengingatkan. Budaya tepo seliro, tenggang rasa, dan gotong royong menuntut semua pihak ingat bahwa di sekitar masa ada rakyat kecil yang juga mencari nafkah. Dari perspektif Islam, Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dizalimi, rawahu Bukhari Muslim. Artinya, keselamatan rakyat jelata seperti ojol adalah amanah besar yang wajib dijaga. Tragedi ini memberi pelajaran bahwa demo bukan hanya urusan elit dan aparat, melainkan juga menyangkut kehidupan rakyat kecil. Mereka yang tidak bersuara di panggung politik justru paling sering menanggung risiko. Karenanya, setiap perencanaan aksi harus menempatkan keselamatan sipil sebagai prioritas utama. 2b. Narasi emosional, detik-detik ojol terjebak di tengah demo. Panas siang itu menyelimuti jalan protokol kota. Ribuan massa telah memadati ruas jalan, suara toa menggema, dera bendera tuntutan berkibar. Di tengah kerumunan yang bergolak, seorang pengemudi ojek online, sebut saja Raka, baru saja menyelesaikan pesanannya. Ia tidak berniat ikut aksi, hanya ingin kembali ke rumah setelah mengantar pelanggan. Namun nasib berkata lain, jalan alternatif yang biasa ia lalui telah ditutup. Sementara arus massa terus bergerak, membuatnya terjebak di antara gelombang manusia dan barisan aparat. Motor tuanya nyaris tidak bisa dikayu, desakan dari kiri kanan membuatnya kehilangan kendali. Raka menyalakan klakson, berharap ada celah. Tapi suara motornya tenggelam di antara teriakan demonstran dan peringatan aparat. Di kejauhan, kendaraan taktis rantis mulai maju perlahan, mendorong kerumunan mundur. Bagi aparat, itu sekadar strategi pengendalian massa. Tapi bagi Raka, rantis itu tampak seperti dinding baja raksasa yang kian mendekat. Dalam hitungan detik, situasi berubah kacau. Dorongan massa dari belakang membuat Raka terjepit. Tangannya bergetar di stang motor, matanya mencari celah keluar. Namun setiap langkah terasa mustahil. Teriakan, mundur, mundur, bercampur dengan suara kaca pecah dan asap gas air mata. Pandangannya buram, pikirannya hanya satu, ya Allah, selamatkan aku. Lalu terdengar suara rem berdecit. Tubuhnya terpental. Motor tuanya terhimpit roda baja rantis. Dunia seakan berhenti sejenak, orang-orang menjerit. Sebagian mencoba menolong, sebagian lain panik berlarian. Bagi massa, itu hanyalah satu insiden di tengah hiruk-pikuk. Bagi aparat, mungkin hanya catatan tambahan di laporan. Namun bagi keluarga Raka, itu adalah titik balik hidup. Tulang punggung mereka terluka parah hanya karena kebetulan melintas di tengah badai demo, dan akhirnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Peristiwa ini menjadi simbol bahwa dalam setiap aksi massa, ada rakyat kecil yang tidak masuk hitungan politik, namun nanggung resiko paling besar. Mereka bukan penggerak, bukan penguasa, hanya pekerja sederhana yang mencari rezeki harian. Nilai luhur bangsa menuntut kita peka terhadap nasib seperti Raka. Islam pun mengingatkan agar jangan menzalimi atau membiarkan sesama dizalimi. Tragedi ini seharusnya menyadarkan bahwa demo bukan sekadar ritual politik, melainkan ruang yang menuntut tanggung jawab kemanusiaan. Bab 3. Peta eskalasi dan aktor yang bermain. Demonstrasi tidak pernah lahir di ruang hampa. Ia tumbuh dari keresahan rakyat, lalu bergerak menjadi arus besar yang kadang tak terkendali. Pada titik ini, kita perlu membaca siapa saja aktor yang berada di balik panggung, agar tidak salah menilai. 1. Rakyat murni, aspirasi yang sah. Mayoritas demonstran adalah warga biasa, mahasiswa, buruh, ojol, pedagang kecil,
atau masyarakat urban yang jenuh dengan ketidakadilan. Mereka turun ke jalan bukan karena dibayar, melainkan karena merasa suara mereka diabaikan. Inilah wajah demo yang paling otentik, aspirasi yang konstitusional dan sah. Jika suara ini diabaikan, kekecewaan akan berlipat, lalu muncul radikalisasi spontan. 2. Penumpang kepentingan, politik dan provokasi. Namun di balik semangat murni rakyat, selalu ada pihak yang mencoba menunggangi. Mereka bisa berupa elit politik yang ingin menekan lawan, kelompok oportunis yang ingin panggung, bahkan buzzer bayaran yang mengail di air keruh. Mereka hadir dengan strategi framing, menyusupkan slogan, hingga menyulut provokasi di lapangan. Inilah yang sering menggeser wajah demo dari gerakan rakyat menjadi panggung kepentingan. Al-Quran mengingatkan keras, janganlah kalian mengikuti langkah setan, sesungguhnya ia musuh nyata bagi kalian. Al-Baqarah 168. Penunggang kepentingan ini ibarat langkah setan, mengarahkan energi rakyat ke jurang konflik. 3. Aparat, antara pengayom dan represor. Aparat negara memikul beban ganda. Di satu sisi mereka wajib menjaga ketertiban umum, di sisi lain mereka tidak boleh melukai hak konstitusional rakyat. Namun dalam praktik, trik-menarik ini kerap berujung pada penggunaan kekuatan berlebih. Jika aparat tampil represif, citra negara merosot. Jika mereka terlalu longgar, potensi chaos membesar. Dilema inilah yang sering melahirkan insiden tragis, sebagaimana korban nimpa ojol. Rasulullah bersabda, seorang pemimpin adalah penggembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya, rawahu Bukhari Muslim. Artinya, aparat harus mengedepankan fungsi pengayom, bukan semata pemukul. 4. Media dan opini publik. Era digital membuat media sosial menjadi medan tempur kedua. Isu yang diangkat, narasi yang digoreng, serta hoaks yang disebar, sering lebih berbahaya dari aksi lapangan itu sendiri. Maka, tabayun sebagaimana diperintahkan Allah, Al-Hujurat 6 menjadi kunci. Tanpa verifikasi, opini bisa menjadi bensin yang menyulut api. Jadi, demo Agustus tahun 2025 bukan sekadar kerumunan, melainkan arena tarik-menarik antar aktor, rakyat yang tulus, penumpang kepentingan, aparat yang serba salah, dan media yang perbesar gelombang. Eskalasi lahir ketika keempatnya tidak berjalan pada relnya, wa nauzubillah. 3b. Riuh eskalasi di lapangan. Sore itu langit Jakarta merona kelabu. Ribuan massa masih bertahan di sekitar bundaran, membawa spanduk dan meneriakkan tuntutan. Suara toa bersahut-sahutan, bercampur dengan genderang plastik yang dipukul anak-anak muda. Namun di balik semangat itu, udara kian panas, seakan setiap helaan nafas mengandung bara. Di tepi barisan depan, seorang mahasiswa berjaket alma mater hijau memimpin takbir. Allahu Akbar, teriaknya. Ribuan suara membalas bergemuruh, guncang langit beton kota. Namun tak jauh dari sana, di balik barikade kawat berduri, aparat berjajar rapat, meng-tameng hitam mereka memantulkan sorot senja, tak mata letih namun tegang menatap kerumunan. Situasi itu ibarat dua arus besar yang berhadapan, gelombang rakyat dan tembok kekuasaan. Tak ada yang ingin mengalah, tak ada yang ingin mundur lebih dulu. Di sela kerumunan, ada pula wajah asing. Mereka tidak membawa poster, tidak bersorak, hanya berbisik dan menyebar di antara massa. Beberapa sengaja dorong pagar, memprovokasi agar barisan depan terpancing. Inilah, penumpang gelap, mereka menyalakan api di rumput kering. Tak lama, botol air mineral melayang, disusul batu kecil yang menghantam tameng. Benturan pun tak terelakkan.
Aparat maju 3 langkah, membunyikan sirene. Gas air mata ditembakkan, menimbulkan kepanikan. Massa lari berpencar, sebagian terseret arus manusia, sebagian tersungkur. Disinilah wajah eskalasi menjadi nyata. Seorang ibu pedagang asongan berteriak mencari anaknya. Mahasiswa yang tadi lantang kini terbatuk-batuk, memegangi mata yang perih. Seorang aparat muda berbisik pada kawannya, "Aku juga punya adik seusia mereka, kenapa harus begini?" Namun perintah tetap perintah. Media pun bergerak cepat. Kamera ponsel menyorot adegan ricuh, lalu nyebarkannya ke jagat maya. Dalam hitungan menit, opini terbelah, ada yang menyalahkan demonstran, ada pula yang menuding aparat. Hoaks ikut beredar, memperkeruh suasana. Riuh itu semakin membuktikan, demonstrasi bukan hanya pertarungan di jalan raya, tetapi juga di ruang digital dan batin manusia. Rakyat merasa ditindas, aparat merasa terancam, dan pihak ketiga bersorak di balik layar. Eskalasi mencapai puncaknya ketika semua aktor kehilangan kendali. Suara aspirasi tulus tenggelam oleh teriakan amarah, provokasi, dan gas air mata. 3C. Kausalitas eskalasi, dari aspirasi ke anarki. Demo pada dasarnya adalah ekspresi konstitusional. Namun, sebagaimana api kecil yang dibiarkan, ia bisa membesar menjadi kebakaran jika tak terkendali. Eskalasi dalam demonstrasi tidak terjadi secara tiba-tiba, ia lahir dari serangkaian sebab akibat yang saling berkelindan. 1. Ketegangan struktural. Aspirasi rakyat lahir karena ada ketidakpuasan pada kebijakan negara. Ketika saluran formal dianggap buntu, jalanan menjadi pilihan. Namun, ketegangan ini bukan berdiri sendiri. Ada rasa tidak didengar, birokrasi yang lamban, bahkan kecurigaan bahwa elit menutup ruang dialog. Dalam konteks ini, rakyat memandang demo sebagai the last option. 2. Provokasi aktor luar. Demo yang murni aspiratif mudah berubah arah bila ada aktor berkepentingan. Penumpang gelap yang menyusup seringkali bukan bagian dari agenda rakyat, melainkan agen politik praktis, oportunis, bahkan kriminal. Dari lemparan batu kecil bisa lahir benturan besar. Inilah hukum kausalitas, satu percikan kecil memantik ledakan. 3. Respon aparat yang simetris. Aparat seringkali terjebak dalam logika, tekanan berbalas tekanan. Ketika massa mendorong, mereka menahan, ketika massa melempar, mereka membalas dengan gas air mata. Padahal, dalam teori manajemen konflik, tindakan represif justru memperbesar eskalasi karena memperkuat persepsi rakyat sebagai pihak yang ditindas. Akibatnya, demonstrasi semakin emosional, bukan solutif. 4. Kerumunan sebagai medan psikologis. Kerumunan massa memiliki hukum tersendiri. Individu rasional bisa berubah irasional ketika larut dalam arus kolektif. Rasa takut, marah, atau euforia dengan cepat menular. Inilah sebabnya demo yang awalnya damai bisa mendadak kacau hanya karena satu insiden kecil. 5. Media and disinformasi. Eskalasi lapangan kian diperburuk oleh media sosial. Video potongan pendek seringkali lebih kuat dari penjelasan panjang. Gambar aparat memukul satu orang bisa viral tanpa konteks, sementara provokasi buzzer menyulut kemarahan publik. Alhasil, konflik nyata di jalanan diperluas menjadi konflik narasi di ruang digital. Kausalitas inti. Jika ditarik garis lurus, eskalasi lahir karena aspirasi tak mendapat ruang dialog, massa turun ke jalan. Kerumunan dipicu provokator, terjadi benturan. Respon aparat represif, menambah kemarahan. Media sosial menyulut narasi, memperbesar skala konflik. Maka jelas, anarki bukanlah natur,
dari demo itu sendiri, melainkan hasil dari rantai sebab akibat yang gagal diputus sejak awal. Bab 4. Solusi dari benturan keperadaban dialog. Tidak ada bangsa besar yang tumbuh dengan saling melindas di jalanan. Bangsa besar tumbuh ketika rakyat dan pemimpinnya menemukan ruang untuk saling mendengar. Demonstrasi yang berulang kali berakhir ricuh hanyalah gejala dari satu hal, krisis komunikasi publik. 1. Menggeser paradigma dari represi ke partisipasi. Selama ini, negara sering menempatkan demo sebagai ancaman ketertiban. Padahal, demo adalah indikator vitalitas demokrasi. Represi mungkin meredam suara, tetapi tidak pernah membunuh rasa. Rakyat yang ditekan akan mencari jalan baru untuk bersuara, dan seringkali lebih radikal. Karena itu, solusinya bukan merapatkan barikade, melainkan merapatkan hati. Membuka kanal dialog resmi, dari forum publik, audiensi daring, hingga parlemen jalanan yang terinstitusionalisasi, adalah jalan cerdas untuk memutus rantai eskalasi. 2. Membedakan antara aspirasi dan provokasi. Demo tulus adalah aset bangsa, provokasi liar adalah racun. Aparat dituntut memiliki kecerdasan sosial, bukan sekadar kekuatan fisik. Mengayomi yang damai, mengisolasi yang anarkis. Begitu rakyat melihat aparat mampu membedakan keduanya, legitimasi akan lahir secara alami. Sebaliknya, ketika semua disamaratakan sebagai pengacau, luka sosial akan terus melebar. 3. Peran media sebagai penjernih, bukan pengobar. Media massa dan media sosial tidak boleh menjadi bensin bagi api konflik. Mereka harus kembali pada fungsi aslinya, penjernih informasi. Transparansi, verifikasi lintas pihak, dan framing yang adil akan menutup ruang hoaks. Disinilah cermin, timbangan, dan kebun sunyi ala Abu Nawas menemukan relevansinya. Transparansi, ukuran jelas, dan verifikasi silang adalah kunci agar narasi tidak menyesatkan publik. 4. Etika kerumunan dan tanggung jawab kolektif. Rakyat pun tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Demo bukan sekadar hak, tetapi juga amanah moral. Mengingat prinsip amar ma'ruf nahi munkar, aspirasi harus disampaikan dengan cara yang ma'ruf. Jika demo berubah menjadi perusakan, maka ruhnya hilang, pesan suci tenggelam. Oleh karena itu, organisasi massa wajib membangun disiplin lapangan, melatih kordum, hingga menyediakan tim medis dan hukum. Argumentasi inti. Jika bangsa ini ingin keluar dari lingkaran benturan, maka rumusnya sederhana tapi mendasar. Negara mendengar dengan tulus, bukan sekadar mencatat. Aparat mengayomi, bukan menakuti, apalagi melindas dengan rantis. Media mencerahkan, bukan mengobarkan. Rakyat bertanggung jawab, bukan sekadar berteriak. Dengan itu, demonstrasi bukan lagi kuburan nyawa, seperti kasus ojol terlindas rantis, melainkan madrasah politik terbuka, tempat rakyat belajar dewasa, dan pemimpin, belajarlah rendah hati.